Penting banget dong. Penting banget. Kalau menurut saya sih penting banget ya. Penting. Menurut gue penting. Menurut gue sih penting. Soalnya dengan adanya perencanaan keuangan, gue jadi tahu nih kira-kira uang gue bakal kemana. Soalnya gue tipikal orang yang bulan-bulan berikutnya gue kasih plan, gue harus ngapain. Jadi dengan adanya perencanaan keuangan ngebantu gue banget buat ngelakuin plan-plan gue tersebut. Soalnya dengan kita melakukan perencanaan keuangan, kita jadi tahu nih kira-kira uang yang dipakai tuh buat hal apa aja, biar gak boros juga. Kenapa? Karena masa depan itu nggak ada yang tahu. Sebagai contoh di masa corona saat ini, banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya sehingga penghasilannya berkurang. Mungkin untuk orang-orang yang sudah mempunyai tabungan, mereka masih bisa survive untuk melakukan berbagai macam strategi bisnis atau semacamnya. Tapi bagaimana untuk mereka yang kurang perencanaan di awal? Karena di saat gue merencanakan keuangan, gue bakal tahu nih duit gue di masa depan gue tuh buat apa. Apakah buat beli rumah atau buat biaya pendidikan gue, misalkan gue mau lanjut kuliah lagi. Soalnya kan setiap hari kebutuhan kita tuh pasti makin banyak. Nah kalau misalkan kita gak bisa ngatur keuangan dengan baik, boro-boro kita bisa memenuhi kebutuhan, pasti uangnya bakal habis gitu aja gitu. Soalnya gue orangnya hilafan sih, ngeliat yang lucu dikit langsung pengen. Jadi gawat, gue bisa-bisa gak punya tabungan. Karena dengan perencanaan keuangan itu lo bisa ngontrol uang lo sendiri kan, dengan benar, dengan teratur, secara sistematis gitu kan. Buat orang-orang yang ngerasa uangnya suka tiba-tiba habis tapi nggak tahu dipakai buat apa aja. Kayaknya semua orang harus itu deh ngelakuin perencanaan keuangan. Menurut gue semuanya harus ya. Semua profesi, mau ibu rumah tangga kek, mau pemilik usaha. Kalau menurut saya sih harus mulai dari kecil ya. Kayaknya sih bisa dimulai dari umur 17 atau 18 tahunan gitu deh. Generasi milenial sih, supaya nggak boros-boros banget. Terutama kaum milenial kayak saya. Tapi gak menutup kemungkinan juga sih buat orang dewasa membuat mulai. Terutama buat yang udah punya penghasilan. Kalaupun belum punya, minimal berhemat sedikit lah. Soalnya di umur-umur gue aja nih yang sekarang umur 21 tahun itu udah harus banget melakukan perencanaan keuangan. Kalau itu gue belum yakin sih. Ya gimana ya? Enggak. Kayaknya enggak deh. Jujur, kayaknya sih belum, soalnya tangan gue cepet banget kalau ngeluarin duit buat diskonan atau makanan enak. Soalnya kayak suka ngiler aja gitu kalau ngeliat jajanan. Apalagi kalau misalnya ada promo make up kan, kayak pengen banget beli gitu. Gue boros, gue lapar mata gitu kalau misalkan ada diskon. Terus habis itu juga kalau misalkan ada makanan digiurkan, pasti gue kayak langsung membeli. Lumayan sih, karena gue tuh orangnya lumayan lah bisa nabung, nggak boros-boros banget. Bisa. Caranya dengan memahami baik-baik mana yang termasuk kebutuhan, mana yang masih keinginan. Kalau sekedar keinginan, pikir baik-baik sebelum membelinya. Pasti kan setiap manusia tuh punya keinginan buat memiliki sesuatu gitu. Nah, kayak misalkan saya kadang masih suka lupa kalau misalkan ada tukang jajanan lewat depan rumah. Soalnya walaupun gue udah melakukan perencanaan keuangan nih, kadang-kadang ada aja gitu teman gue yang ajakin kemana. Jadinya ya duitnya kepake deh buat jajan. Kalau menurut gue tuh lebih prefer ke uang digital. 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 Digital sih. Jelas digital lah. Digital dong pastinya. Soalnya kan zaman sekarang ya, gimana ya, bawa duit banyak tuh udah nggak keren bro. Terus juga banyak cashback lagi. Soalnya kan bisa dapat cashback gitu. Ya gak cuma cashback doang sih, tapi kan kita juga bisa menghindari sesuatu yang kita gak pengen terjadi gitu. Kayak misalkan penyebaran virus. Soalnya kan zaman sekarang itu handphone selalu ada di genggaman kita kan. Jadi tuh kayak biar praktis aja gitu, kalau mau bayar apa-apa tinggal buka handphone. Dan juga kalau misalnya mau pergi-pergi tuh kita nggak usah bawa dompet tebal-tebal. Biar tasnya juga nggak penuh-penuh banget gitu bawaannya. Nah yang pertama tuh mudah bertransaksi. Lo mau beli apa aja tinggal nempelin HP lo, tinggal nempelin atau scan HP lo tuh di barcode-nya, udah deh langsung bayar. Karena mudah. Soalnya gampang kan, terus bedanya juga banyak. Karena prosesnya yang cepat
dan gak perlu repot untuk mikirin kembalian lagi. Iya. Kadang kesulitan. Kadang kesulitan sih. Kesulitannya nggak ada sih, karena gue juga dari banyak platform itu gue makanya juga jarang. Kesulitan sih enggak, tapi lebih kayak bingung aja gitu. Kadang-kadang uang gue ada di GoPay atau di Dana ya. Ribet sih emang. Menurut gue sih lumayan agak ribet ya, karena sekarang dengan menjamurnya pembayaran digital, jadi banyak promo-promo gitu, misalkan dari Gojek atau dari satu lagi apa tuh, Grab gitu. Jadi gue bingung harus top up di mana. Karena tiap-tiap payment biasanya punya penawaran masing-masing. Jadi kalau kita mau pakai, mau gak mau harus top up lagi. Apalagi kalau misalnya harus download banyak aplikasi pembayaran yang berbeda-beda. Terus juga kalau misalnya ada promo kan menggunakan aplikasi pembayaran tertentu, jadi kayak memenuhi memori handphone aja gitu, jadi berat handphonenya. Terus yang mereka tawarin kan juga beda-beda. Nah justru yang kayak gini-gini menurut gue bikin uang cepet habis karena harus top up di tiap masing-masing platform. Terus juga bingung aja gitu karena ke mall nih ada lihat promo Dana sama promo GoPay, jadi bingung mau pakai yang mana. Kayak waktu itu pernah aku pengen beli barang, cuman via pembayarannya harus OVO gitu. Padahal aku punyanya GoPay, jadi ya gak beli deh. Emangnya ada aplikasi yang kayak gitu? Mau dong downloadin? Hah, bisa ya? Kalau ada, gue mau download dong. Keren. Itu keren sih. Pasti kece sih kalau ada mah. Hah? Emang ada? Tapi bakal mantep sih kalau ada aplikasi yang kayak gitu. Ide yang bagus. Jadi kita sebagai user bisa mantau keuangan kita di satu tempat aja, nggak tersebar di banyak payment. Jadi gue bisa manfaatin semua saldo gue dari platform tersebut. Karena ya bisa menampung semuanya, lo nggak perlu download satu-satu dan HP lo nggak bakalan lemot. Biar gak usah download banyak aplikasi dan juga nggak bikin HP berat. Boleh juga tuh, boleh, mantep. Asal enteng di HP mah pasti jadi inceran buat satu warga gitu. Cukup perlu ya. Butuh sih. Penting sih. Butuh banget sih, Ya perlu lah. Perlu banget lah. Perlu banget. karena di saat ada platform buat berinvestasi, gue bisa langsung alokasikan dana gue ke aplikasi tersebut. Soalnya biar uangnya nggak kecampur-campur juga sama hal-hal yang lain. Jadi user yang mau berinvestasi bisa fokus ngembangin uangnya di situ biar nggak kecampur sama pengeluaran yang lain. Soalnya kan kebutuhan gue banyak ya, jadi ya bisa nabung dulu gitu buat beli sesuatu yang gue mau. Karena gue butuh itu supaya gue bisa nabung untuk keinginan gue nanti. Soalnya kan gue jadi bisa nabung buat hal yang gue perluin nanti. Soalnya kadang aku pengen investasi, cuman ya gak ada uang gitu. Terus giliran aku nabung, kecolek-colek juga tabungannya. Menarik sih idenya. Keren dong. Menurut gue itu keren banget. Keren, kita bisa hidup sehat yang membantu orang lain juga. Seru banget sih. Itu mah pasti keren. Soalnya gimana ya, jadi kayak sekali dayung 2 pulau terlampaui gitu. Jadi kita olahraga, kita juga ngebantu orang yang membutuhkan. Ya kan? Wah boleh tuh, kitanya sehat, mereka sejahtera. Boleh. Bisa bikin orang jadi kepengen olahraga juga kan. Selain sehat, bisa bantu yang membutuhkan juga. Karena selain kita sehat, kita juga bisa bantu orang lain buat sedekah, untuk berdonasi gitu. Kayak dapat uang iya, sehat juga iya. Jadi tuh di rumah gak rebahan mulu aja gitu kerjaannya. Jadi manfaatnya bisa double. Iya perlu banget. Perlulah pasti. Perlu banget sih. Wah butuh banget sih itu. Perlu banget sih biar gue bisa ngontrol keuangan gue sendiri. Soalnya kan biar kita tahu uang kita punya tuh kita gunain buat apaan aja kan. Terus juga berapa banyak yang kita tabung dan berapa banyak juga yang boleh kita gunakan. Biar seimbang gitu loh keuangan kita. Perlu banget karena gue dalam perencanaan keuangan itu gue masih gak maksimal lah. Perlu banget sih, karena perencanaan gue tuh masih berantakan banget. Soalnya ya kadang aku bingung sendiri kalau misalkan tabungan tuh
mau kepake buat apa ya. Soalnya kadang-kadang gue nggak tahu nih, ini perencanaan keuangan gue udah baik atau belum sih. Yang pasti bisa bikin perencanaan keuangan kita lebih bagus lagi. Kayaknya semua video iklan nyebelin dah, mau itu 5 detik, mau itu 30 detik, intinya pengen cepet-cepet gue close dah. Semua ads gue benci. Ya jelas iklannya nggak bisa ditutup lah. Kayak jalan kita mau skip, tombolnya nggak bisa diklik gitu. Paling ganggu sih iklan yang baru bisa disilang kalau udah habis. Iklan yang full screen dan yang kalau di skip harus nunggu sampai selesai dulu. Video yang gak jelas yang tiba-tiba muncul udah gitu gak bisa di skip. Itu yang detiknya 30 detik, buset kesel banget gue itu. Terus juga full screen, terus kadang susah nyari buat mencet si tombol pause-nya karena kecil banget. Ya muncul tuh di satu layar HP gua, dan tombol X-nya tuh kecil banget di pojok atas tuh, kayak apaan tahu. Kece banget, bener-bener all in one package, terus kayak lengkap banget juga. Itu cocok banget buat orang-orang yang gak mau ribet kayak gue. Videonya tuh menarik banget gitu loh, soalnya bikin yang nonton tuh penasaran, pengen nyoba. Dan kita tuh jadi lebih tahu tentang edukasi finansial yang ada pada aplikasi bayar. Menurut gue sih iya, karena perencanaan finansial itu tuh nggak pernah diajarin di pendidikan formal kayak sekolah. Makanya tuh gue perlu banget perencanaan finansial. Gue sih oke banget ya. Soalnya gimana ya, edukasi finansial tuh emang harusnya diajarin sejak kecil. Jadi suatu saat kalau ada musibah atau gimana, ya kita bisa gitu menggunakan uang dengan sejak mungkin. Nggak kaget. Menurut gue berpengaruh, apalagi di saat posisi yang kayak gini, kena musibah dan ngeharusin kita buat pinter-pinter gunain uang. Lah kenapa enggak? Itu bisa jadi suatu terobosan baru loh buat Indonesia. Selain buat kemajuan ekonominya, tapi itu juga bisa bikin kita, kayak saya ini, masyarakat awam, bisa menggunakan uang dengan sebaik mungkin gitu. Terus juga saya kan udah lihat profilnya ya, itu kayak udah meyakinkan banget gitu loh. Jadi gak sabar deh kalau misalkan pengembangan kedepannya kayak mana. Kami juga mengadakan survei melalui Google Form yang diikuti oleh 46 responden dengan hasil survei sebagai berikut. 97 dari 46 responden menyatakan bahwa perencanaan keuangan itu penting, dan juga 80% lainnya menyukai jenis transaksi digital daripada transaksi konvensional. Berdasarkan data dari interview dan survei bersama customer kami dapat menyimpulkan bahwa platform digital mengenai perencanaan keuangan dan pembayaran sangat dibutuhkan oleh customer karena dapat mempermudah kegiatan keuangan dan tentunya juga lebih efektif dan efisien karena berbasis digital, serta fitur-fitur yang kami sediakan diterima dengan baik oleh customer karena sebagian besar respon mereka menyatakan bahwa perlu adanya fitur-fitur tersebut. Dan juga, customer merasa perlu adanya banyak pelopor industri di bidang fintech karena diyakini dapat memajukan kondisi perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik.